وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara Muhammad bin Ali Ghanim sahibul haja yang berbahagia, begitu juga calon mempelai pria Al-Akh Abu Bakar Al-Yazidi, dan hadirin semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk sama-sama menyaksikan satu momen yang sangat penting sekali, yaitu momen di mana seorang pemuda melangsungkan satu pernikahan yang merupakan bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pernikahan yang sesaat lagi, akad nikah yang sesaat lagi akan segera dilangsungkan, akan menjadi satu pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kedua mempelai pasangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus dijaga di dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan sedikit nasihat, baik bagi calon mempelai pria maupun diri saya sendiri dan seluruh yang hadir di sini. Sekalipun mempelai pria tidak memahami bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan dari beberapa ayat dan hadis yang insya Allah akan dibacakan nanti akan menjadi bekal yang sangat penting di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah wasiat takwa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berwasiat kita agar kita bertakwa kepadanya di dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa. Dengan takwa ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, memudahkan urusan kita, memberikan rizki kepada kita, melipat gandakan pahala kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan ketakwaan inilah yang akan menjadi tiket kita nanti menuju ke surga. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bergegaslah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tiada tempat surga itu bagi orang-orang yang tidak bertakwa, maka bertakwalah kepada Allah. Dan kepada
akhina Abu Bakar al-Yazidi, ittaqillah fi mu'asyaratika li zawjatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak wasiat, banyak wejangan, banyak kiat di dalam mengarungi rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali memerintahkan agar seorang suami, agar seorang pria berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhil'. Wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kastartahu. Wa in taraktahu la yazalu a'waj. Fastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita, atau berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian. Sesungguhnya istri-istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian tulang rusuk yang bengkok itu adalah bagian yang paling atas. Kalau kalian berusaha ingin melurusnya, maka dia akan patah. Kalian membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Maka buat baiklah kepada wanita. Maksudnya merupakan tabiat, sifat fitrah wanita adalah bengkok. Memang diciptakan seperti itu oleh Allah SWT. Maka tugas seorang suami adalah bersabar terhadap istrinya. Kalau ada di antara perangainya yang tidak dia sukai, maka haruslah dia bersabar. Kalau berusaha menginginkan wanita ini perangainya 100% sempurna, tidak bisa. Diluruskan, patah. Ya terjadi perceraian. Tetapi kalau sabar, ia akan tetap bengkok. Bagaimana mengatasinya? Ya bersabarlah menghadapi kaum wanita. Karena memang diciptakan seperti itu. Maka yang pertama adalah berbuat baiklah kepada istri-istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu yang mengatakan, la yafruku minun minatan inriha min khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami itu membenci seorang mukminah, seorang istri. Jika dia tidak menyukai salah satu perangainya, maka dia masih mempunyai perangai lain yang dia sukai. Sebagai seorang istri mampu atau dapat menerima kekurangan suaminya, maka sudah seharusnya seorang suami harus menerima kekurangan istrinya. Tidak ada yang sempurna. Pernikahan ini memadukan dua atau sepasang manusia yang tidak saling mengenal satu sama lainnya, yang kedua-duanya dalam kondisi kurang, maka satu sama lain saling melengkapi. Yang berikutnya adalah senantiasa mendukung di dalam ketaatan. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Seorang suami mendukung istri untuk bertakwa dan taat kepada Allah, itu juga istri. Maka alangkah indahnya sehat atau digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah rumah tangga di mana suami istri saling mendukung untuk melakukan taat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal qada zawjatahu in qada fi wajhiha aw Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati salat dan hari untuk dia bangun istri untuk ikut salat bersamanya. Jika sang istri enggan, maka dia memerhatikan dengan lembut air wajahnya hingga sang istri bangun lalu salat bersama. Wa rahimahum ra'atan qamatan laili fi qadat zawjaha in aba wahat fi wajhihi al-ma. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari untuk melakukan salat malam.
kemudian dia membangunkan suaminya untuk ikut sholat bersamanya. Jika sang suami untuk bangun lalu memercik air dengan ke wajah suami sehingga kedua lalu bersama. Inilah yang bahagia, kebahagiaan sesungguhnya, bukan bahagia yang jika dicari berdasarkan ketakwaan, maka kebahagiaan tersebut akan didapatkan. Akan tetapi kebahagiaan tersebut dicari melalui materi atau melalui hal dunia, maka akan kurang ditemukan. Dan kalaupun seseorang merasakan kebahagiaan tersebut, maka bukanlah itu kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesaat. Hadirin sekalian, lalu Allah SWT mewasiatkan kepada seorang suami agar menunaikan hak istrinya, agar menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Pergaulilah istri itu dengan baik. Jika engkau menyukai dirimu itu, jadi tidak menyukai sesuatu, padahal Allah meletak banyak kebaikan padanya, maka husnudzonlah kepada sang istri, buat baiklah padanya. Ditanya apa saja istri itu, kata Rasulullah, engkau memberikan makan yang layak kepadanya jika engkau makan, memberikan pakaian yang layak kepadanya jika engkau pakaian, jangan sekali memukul wajah, dan jangan mendiamnya kecuali di rumah. Maksudnya jangan memperlihatkan orang-orang di umum kalau tidak kepada kita. Cukuplah makan ingin mendiamkannya. Inilah hak istri yang harus dipenuhi oleh sang suami. Dan di haknya yang lainnya adalah menghiburnya ketika bersedih, mengusap air matanya apabila dia menangis. Satu ketika Rasulullah sedang pergi bersama istrinya Sofia, jilidnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian di dekatnya Sofia agak terlambat jalannya. Lalu Rasulullah SAW mundur ke belakang, mendapatinya dia sedang menangis. Maka Rasulullah, ada apa dengan, kata Sofia, engkau memberikan kepadaku tunggangan yang lambat sehingga aku terlambat. Maka Rasulullah SAW mengusap air matanya, kemudian menghiburnya dan mendiamkannya. Begitu seharusnya istri, suami. Ketika mendapati sang istri dalam keadaan sedih, maka sudah seharusnya dia menghiburnya. Jangan ketika sang istri sedang sedih, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Maka ini rumah tangga masing-masing urusannya sendiri. Rumah tangga saling pengertian, suami dengan istri. Begitu juga sang suami hendaknya bersikap romantis, bersikap penyayang, bersikap lembut, sebagaimana yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasa memanjakan istri-istrinya. Rasulullah SAW apabila istrinya minum, Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah minum dari bekas air minum Aisyah tersebut dan meletakkan bibirnya di bagian gelas yang dimana Aisyah minum di situ. Dan begitu juga Rasulullah biasa bercanda dengan istrinya, mencium istrinya, bersikap lembut kepada mereka. Ini seharusnya yang diperlihatkan seorang suami kepada sang istri, sehingga sang istri merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Seorang suami itu menjadi suami yang
bukan bagi istrinya, yang tidak diharapkan kepulangannya, yang keberadaannya di luar rumah lebih disukai daripada ketika di dalam rumah. Ketika pintu dibuka, seluruh rumah tegang, seakan-akan seekor serigala masuk ke dalam rumah dan siap merekam seluruh penghuni rumah. Ini adalah suami yang sangat buruk. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya sebaik manusia atau sebaik-baik orang yang berakhlak adalah orang yang berakhlak pada istrinya. Rasulullah mengucapkan khairukum, sebaik-baik kalian di dalam menuntut ilmu, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian dalam bidang ilmu adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu. Tapi dalam akhlak kata Rasulullah SAW, khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli. Orang yang baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena boleh jadi seseorang di luar rumahnya dikenal sebagai orang yang mulia, tersenyum kepada semua orang, kepada semua orang ditanya gimana, tapi dalam rumah setiap hari istri nangis, setiap hari punya ketakutan. Ini bukan sesuatu yang baik. Tetapi ketika seseorang di rumah baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tangannya diharap, keadaan di rumah sangat disukai, itulah orang baik. Maka standar seseorang atau orang yang berakhlak baik adalah ketika dia berakhlak baik di rumah dan di jalan, terutama terhadap seorang istri. Kemudian jemaah sekalian, hadirin, seorang suami harus menghargai istrinya, tidak menganggap kecil peran istri di rumah. Terkadang suami mengatakan, saya capek mencari nafkah, kamu enak-enakan. Padahal pekerjaan istri di rumah itu tidak lebih mudah. Coba kaum suami mengerjakan pekerjaan ibu di rumah, maka tidak akan sanggup. Pekerjaan terbesarnya adalah mendidik anak-anaknya agar anak-anak ini baik. Maka jangan pernah meremehkan pekerjaan istri di rumah. Jangan pernah sekali mencelanya. Jangan pernah menganggap apa yang adalah hal yang mudah, rendah. Begitu juga dengan apa yang biasanya. Jangan pernah sekali-kali mencelanya. Ma'ada Rasulullah SAW ta'aman khat. Inishtahahu akalahu wa illa tarah. Jangan membeda-bedakan, kalau istrinya sebulan itu masakannya enak dan seterusnya. Masakan kalian tidak enak. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka makan, kalau tidak suka, beliau tidak ada antara apa. Ya. Dan yang terakhir, tidak ada rumah tangga yang selamat dari salah. Semua rumah tangga pasti ada salah. Laisa hunaka bainal fi baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam hasal ma hasal bainahu wa bain azwaji. Rumah tangga Nabi pun terjadi problem. Tidak ada rumah tangga yang tanpa problem. Akan tetapi seseorang berusaha untuk menjaga rumah tangga tersebut, sedikit mungkin problem tersebut terjadi. Setiap kali muncul problem, segala diselesaikan dan tidak biarkan berlarut-larut agar rumah tangga tersebut tetap utuh, rumah tangga tersebut tetap dapat dipertahankan. Ada ucapan Ahmad yang sangat penting untuk kita renungkan. Beliau,
hidup bersama beliau selama 30 tahun. Kata Imam Ahmad, rahimallahu umma salih, istri yang salih. Rafaqatni 30 sana, ma ikhtalaftu ana wa iyyaha fi kalimah. Semoga Allah merahmati Ummu Saleh. Dia telah mendampingiku selama 30 tahun. Belum pernah berselisih dalam satu kata. Luar biasa. Luar biasa. Sang suami mungkin selalu mengalah, sang istri pun selalu mengalah. Ketika sang suami sedang marah, istri diam mendengarkan. Ketika sang istri marah, sang suami mendengarkan. Begitu sebaliknya. Jika yang satu marah, yang lain membalasnya marah, ya seperti dua gelas yang diturunkan, maka akan pecah. Dan hancur semuanya, sehingga ujungnya hanya penyesalan saja. Maka yang menjadi korban semuanya, termasuk anak-anak. Inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, baik yang akan melangsungkan pernikahan, bil arisi walil hudur, baik yang akan menikah maupun yang sedang hadir di sini, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dibangun di atas ketakwaan, rumah tangga yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu insyaallah akan teraih baik di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.